Marketeers, jumpa lagi dengan saya, Delia Amanda, dalam Marketeers in 20 Minutes. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar kondisi bandara saat ini. Mengingat saat adanya pandemi COVID-19, segala aktivitas harus dibatasi. Mobilitas untuk keluar kota maupun keluar negeri harus ditunda demi keselamatan bersama. Nah, Marketeers, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu sosok berpengaruh di bandara yang identik dengan wisatawan asing maupun lokal, yaitu I Gusti Ngurah Rai Airport. Langsung saja saya menyapa Bapak Heri Ahmad Yunisi Kado, General Manager I Gusti Ngurah Rai Airport. Halo Pak Heri. Halo, Assalamualaikum. Om Salam. Swastiastu. Apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih telah berkenan hadir untuk ngobrol dan sharing bersama kita di sini nih Pak. Iya, Pak. Nah, Baik Pak. Seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor bisnis menjadi terganggu. Seluruh aktivitas kita menjadi terbatas, demikian pula di bandara. Ditambah dengan diterapkannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Nah, pertanyaan untuk Pak Heri, apakah Bali Airport yang merupakan pintu gerbang utama Pulau Dewata merasakan imbas dari adanya pandemi ini, Pak? Ya, baik Mbak Delia. Jadi memang sejak tahun 2020 ya, kalau kita tarik lagi mundur ke belakang itu sejak bulan Februari ya, mulai merebak pandemi COVID ini, memang secara pergerakan penumpang sangat dipengaruhi dengan adanya pandemi ini. Nah, sejak diberlakukannya PPKM, kemudian pembatasan penerbangan, baik penerbangan dari luar maupun di penerbangan domestik sendiri juga dibatasi, sehingga sektor yang paling terkena dampaknya termasuk ya sektor di transportasi udara. Nah, baik dari sisi airline maupun dari sisi kami sendiri, dari sisi airportnya sendiri, sehingga dengan kondisi seperti ini ya memang sudah setahun lebih pandemi berlangsung ya, masyarakat juga dibatasi mobilitasnya untuk bepergian, tapi itu semua untuk kepentingan menjaga kesehatan kita bersama. Baik Pak. Nah, kalau dari sisi pegawai bandara selama PPKM ini, bagaimana solusi dari Bali Airport atau pihak bandara untuk mengurangi pegawai yang datang untuk bekerja, Pak? Jadi memang kita selalu mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun juga yang dikeluarkan oleh kantor pusat kami di Jakarta. Jadi terkait work from home kami sudah menerapkan dari awal, sebetulnya kami menerapkan yang masuk itu hanya sekitar 25% untuk yang tenaga-tenaga administratif. Tetapi tenaga-tenaga operasional kita sesuaikan dengan jam operasional kita, kemudian lingkup operasional yang ada di bandara. Contoh misalnya sekarang kan tidak lagi kita buka penerbangan dari luar, berarti terminal internasionalnya sendiri kita tutup, sementara kita tutup terminalnya. Tapi penerbangannya tetap beroperasi. Khusus untuk internasional ini kan yang kami layani sekarang kan hanya kargo saja. Karena pintu masuk oleh pemerintah itu sudah ditetapkan ada 5 airport, minus kami tidak termasuk di dalam pintu masuk gerbang internasional untuk saat ini pada saat pandemi. Jadi terkait dengan SDM, sumber daya manusia yang kita miliki ya kita atur. Untuk tenaga administratif itu 25%, tetapi untuk kebutuhan tenaga operasional kita sesuaikan dengan size operasional yang kita laksanakan di lapangan. Baik Pak, tadi kan sekarang kita justru malah karena kita termasuk yang tenaga administrasinya non esensial, ya kami terpaksa harus 100% yang administratif. Jadi administratif ini 100% di rumah. Jadi work from home. Jadi tergantung dengan divisi masing-masing ya Pak? Betul sekali. Karena di bandara kan nggak boleh ditutup. Jadi terpaksa ya tenaga-tenaga operasional tetap kami aktifkan. Baik Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau terminal internasional itu ditutup ya Pak? Nah, apakah ada yang harus diberhentikan Pak dari pegawai itu atau dirumahkan terlebih dahulu gitu Pak?
Sementara sih kita mengatur di shift ya, kita mengatur di jumlah shift, juga karena mengatur di jumlah shift, jadi juga termasuk mengatur mereka masuk. Jadi ada yang seminggu hanya 2 kali masuk. Tapi melihat kondisi perusahaan seperti sekarang ya, ini juga kita lagi lakukan evaluasi. Karena ya dengan dampak pandemik ini, kemudian kondisi perusahaan kita sendiri seperti sekarang ini yang terkena pandemik, ya mau nggak mau sekarang lagi sedang kita evaluasi kebutuhan real kita dengan kondisi operasional kita yang ada. Nah, terus terang kami memang ya, dari sektor transportasi udara khususnya bandara memang sangat terpuruk juga dengan kondisi pandemik ini. Tapi kita coba memberdayakan SDM kita semaksimal mungkin. Kemudian kalau bisa memang kita tidak mengurangi, kita tidak mengurangi. Tapi kalau memang kondisi tetap seperti ini ya mau tidak mau suka tidak suka ya terpaksa kita harus ada nanti pengurangan SDM. Nah, tapi ini masih kita evaluasi terus seperti itu. Semoga cepat balik kayak semula ya Pak, biar nggak ada yang terimbas sama sekali nih Pak. Betul. Nah, kalau dari fasilitas sendiri Pak, fasilitas apa yang disediakan Bali Airport untuk menunjang keselamatan penumpang dan seperti apa protokol kesehatan yang dilakukan? Jadi memang sejak kita mengantisipasi terjadinya pandemik, jadi mulai dari tahun 2020 kami khususnya di Bandara Igusti Ngurah Rai memang ada beberapa hal yang terus kami lakukan terkait pemenuhan protokol kesehatan. Jadi pada awal pandemik itu internasional kan masih datang, penumpang internasional masih ada yang take off dan landing di Bandara Igusti Ngurah Rai. Itu kami sudah siapkan ruangan isolasi khusus. Jadi di internasional itu ada ruang isolasi khusus. Kalau misalnya kemarin ada beberapa kejadian penumpang itu positif ataupun ada indikasi terkait dengan pandemi, terkait dengan gejala COVID, ya terpaksa dia dimasukkan di ruang isolasi. Kemudian dari isolasi itu baru diantar ke rumah sakit. Nah, kita udah siapkan di terminal internasional. Kemudian juga di terminal internasional ini sudah kita siapkan juga ruang-ruangan. Ruang-ruangan itu kalau misalnya nanti dibuka internasional, kita sudah punya ruangan untuk PCR maupun vaksin. Kalau dibutuhkan vaksin, kalau tidak dibutuhkan vaksin, kita sudah memiliki ruangan PCR. Jadi penumpang turun sudah bisa PCR di terminal kedatangan internasional. Nah, khusus untuk di domestik, nah kami ini kan selalu berkolaborasi dengan tim dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, terkait dengan penyiapan protokol kesehatan di kedatangan maupun di keberangkatan. Nah, khusus untuk fasilitas peralatan guna menunjang protokol kesehatan, ya kami menyiapkan seperti standar di fasilitas umum yang lain yang kami siapkan, ada hand sanitizer, kemudian kita juga rutin melakukan pembersihan terkait dengan fasilitas pelayanan kita, contoh di X-ray, kemudian kalau biasanya kita buka peralatan kita terkait dengan pemeriksaan X-ray, itu nampannya itu juga kita sering semprot dengan hand sanitizer sehingga dia lebih sudah clear lah, penumpang itu masih sudah clear. Kemudian juga di travel letter maupun di eskalator kita sudah pasang UV. UV ini ya untuk mematikan kuman di handrailnya, travel letter maupun eskalator. Kemudian juga bagasi. Nah, terkait yang bagasi penumpang ini, kalau misalnya kita datang dan mengambil di baggage claim, di belakang itu kita juga sudah pasang UV. Jadi ya kita harapkan dengan adanya UV minimal bisa membantu untuk bakteri ataupun virus yang ada nempel di bagasinya penumpang. Jadi boleh dikatakan kalau kami di transportasi udara, pasti kami sudah berupaya terus untuk memenuhi ketentuan terkait dengan protokol kesehatan keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Jadi kalau seperti sekarang dengan aturan PPKM bahwa setiap penumpang itu harus punya PCR, kemudian harus sudah vaksin, kami juga siapkan tempat vaksin di bandara, tempat PCR juga kami siapkan.
Kemudian ada pemeriksaan di KKP, kita juga sudah siapkan. Kemudian juga kita siapkan juga thermoscanner. Jadi saya pikir seluruh fasilitas yang terkait dengan protokol kesehatan rasa-rasanya sudah kita penuhi di bandara, sehingga penumpang, saya pikir penumpang kalau ke airport mereka akan lebih percaya ya, bahwa di airport itu sudah terlaksana protokol kesehatan. Juga di ruang boarding lounge juga sudah kita siapkan tempat duduk yang punya physical distancing. Jadi kita sudah membuatkan marka-markanya, termasuk pada saat mereka boarding juga sebetulnya kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari airlines maupun dari ground handling. Pada saat mereka boarding, kalau bisa mereka itu dipanggil sesuai dengan number of seat-nya dia. Tidak semua harus berdiri, tetapi sesuai dengan number of seat-nya dia. Sehingga ya diharapkan ya kita di Bali begitu kita buka internasional, kita juga sudah siap dengan protokol kesehatan yang kita lakukan di domestik. Mungkin itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Lengkap banget nih fasilitas kesehatan yang disediakan Bali Airport. Nah, tetap ya Pak, protokol kesehatan itu menjadi concern utama bagi Bali Airport. Tadi kan Pak Heri sempat bilang kalau penerbangan internasional sempat dibuka ya Pak di awal pandemi. Nah, apakah Bali Airport sendiri sudah menerima penumpang dari luar negeri selama pandemi ini Pak? Belum, kita belum. Makanya kita tidak, di awal itu karena kita menerima kepulangan dari PMI biasanya. Kemudian waktu itu di awal-awal bulan Februari tahun 2020 itu kan belum ada pelarangan, sehingga masih kita buka sampai bulan Maret sudah ada pelarangan, dan kita khusus hanya untuk menangani PMI yang pulang waktu itu, pekerja migran Indonesia yang ada di luar pulang melalui Bali. Nah itu yang kami waktu itu kami handle ya, itu yang kami layani seperti itu. Berarti untuk saat ini sama sekali nggak dibuka ya Pak, penerbangan internasional? Penerbangan internasional kecuali kargo. Kargo masih tetap kita. Baik Pak. Nah, kalau persyaratan sendiri Pak, apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh penumpang jika ingin masuk ke Bali setelah PPKM ini Pak? Jadi memang kalau sekarang sih persyaratannya kan yang ada, ini memang SE ini kan berubah-ubah terus ya, Mbak Delia. Jadi tergantung situasi dan kondisi, kemudian juga tergantung statusnya. Jadi masa perpanjangan PPKM ini jadi mulai dari 25 Juli sampai 2 Agustus 2021. Kalau kita lihat persyaratannya, jadi penumpang yang akan melakukan perjalanan dari dan ke Bali, mereka satu tentunya pasti akan mengisi formulir HAC. Kemudian mereka pasti harus memiliki surat keterangan hasil negatif swab berbasis PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Kemudian penumpang juga harus memiliki vaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian hasil pemeriksaan tes COVID juga itu harus, sekarang ini kalau bisa mereka juga mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk mempercepat pelayanan, saya pikir penumpang ini juga, sekarang pun kita lagi lakukan sosialisasi supaya penumpang ini mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Karena di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini, mereka cukup mendownload di situ, kemudian di situ juga nanti ada di paspor digitalnya itu ada hasil pemeriksaan swabnya, dia bisa masuk di situ. Kemudian juga ada hasil vaksinnya, baik vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Jadi itu saya pikir yang lebih mempermudah para penumpang apabila akan bepergian. Jadi itu saja sih barangkali persyaratannya. Di samping itu juga ada pembatasan usia 12 tahun. Jadi di bawah 12 tahun itu ya sementara dibatasi berdasarkan surat edaran ditunjuk Kementerian Perhubungan. Jadi sekarang Bali Airport-nya lebih mencanangkan untuk aplikasi ya Pak, Peduli Lindung? Iya, Peduli Lindung. Jadi baik, Pak. Itu justru malah membantu, sebetulnya sih membantu penumpang ya untuk mempercepat proses ya. Sehingga sudah
sudah ada semua di dalam Peduli Lindung itu. Jadi mereka tinggal download aplikasinya, kemudian semua sudah ada. Hasil PCR-nya pun itu pasti diinput ke situ, hasil PCR-nya. Kemudian hasil vaksinnya juga sama, dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, jadi bagi marketeers yang ingin berpergian, bisa nih langsung aja download aplikasi Peduli Lindung biar mempermudah mobilitas kalian. Pertanyaan selanjutnya, jika penumpang memiliki anak berusia di bawah 1 tahun, apakah harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan tersebut, Pak? Jadi kalau atau tidak boleh terbang? Jadi makanya saya tadi bilang bahwa sesuai dengan SE 57 itu kan anak di bawah 12 tahun sementara dibatasi. Jadi sementara ini kan dibatasi untuk bepergian ke dan dari Bali. Seperti itu. Di SE-nya bunyinya seperti itu. Artinya memang sementara ini kan dibatasi. Jadi sesuai dengan surat edaran 57 dari Kementerian Perhubungan itu dibatasi. Baik, Pak. Kalau program sendiri, Pak, program apa yang dijalankan Bali Airport untuk menarik kembali penumpang agar tidak takut nih untuk kembali ke Bali? Ada nggak sih, Pak, program-program tertentu? Kalau sementara sih sekarang ini kan karena PPKM ya mungkin kami ya lebih kepada menyesuaikan dengan program pemerintah. Jadi kalau ada PPKM kita lebih menyesuaikan program PPKM. Tetapi yang tadi saya sampaikan Pak Delia bahwa kami dari airport itu berusaha selalu menyiapkan fasilitas sehingga orang itu merasa percaya diri untuk berangkat. Bahwa kalau saya berangkat, saya tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, semua itu sudah protokol kesehatan yang dilaksanakan Bandara Igusti Ngurah Rai itu sudah sesuai dengan standar aturan yang ada. Nah, kami ini juga sudah pernah dilakukan asesmen dari Incheon Korea. Jadi waktu itu kami ada kerjasama dengan Incheon Korea untuk membuka Safe Corridor Initiative. Nah, kami udah ada sertifikasinya, gitu. Artinya kami sudah memenuhi standar sertifikasi untuk Safe Corridor Initiative antara Korea dengan Indonesia pada saat itu. Sehingga lebih kurangnya kalau sekarang sih kami itu programnya itu lebih banyak menyiapkan fasilitas yang terkait dengan protokol kesehatan. Itu saja sih supaya penumpang itu punya rasa percaya pada saat mereka berangkat dari bandara, khususnya di Bandara Igusti Ngurah Rai. Baik, Pak. Saya sempat melihat campaign yang di post sama Bali Airport nih, Pak, tentang kembali ke Bali. Itu campaign-nya seperti apa sih, Pak, yang dicanangkan? Yang campaign sebelumnya ya, kembali ke Bali. Iya. Ya, makanya kami ini kan yang pertama pasti kami coba untuk protokol kesehatan dulu deh. Kita campaignkan protokol kesehatan supaya mereka kembali dan merasa nyaman lewat bandara. Kemudian kami kan biasanya di Bali Airport ini kami biasanya membuat beberapa event kegiatan di airport. Tetapi dengan kondisi PPKM sekarang ya kami terpaksa harus menunda dulu. Kami lebih kepada mendukung program pemerintah terkait dengan penerapan PPKM maupun terkait dengan protokol kesehatan. Sehingga yang saya kembali lagi bahwa kita berupaya meyakinkan penumpang dulu. Kan sekarang orang berkurang ataupun orang sekarang masih berpikir gitu kalau untuk melakukan penerbangan. Karena mereka akan ketemu penumpang lain di pesawat misalnya seperti itu. Kemudian turun di airportnya seperti apa, mereka juga akan berpikir seperti itu. Nah, kami berupaya selalu mengkampanyekan bahwa kami support penuh terhadap ketentuan aturan pemerintah terkait dengan PPKM maupun terkait dengan pemenuhan standarisasi protokol kesehatan. Makanya kami pun terhadap tenan-tenan yang ada di dalam di terminal, kami juga berupaya supaya mereka juga mendapat asesmen dari Kementerian Pariwisata ataupun dari Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata yang ada. Sehingga secara standarisasi dari sisi penyediaan fasilitas seluruh airport kita itu sudah memenuhi syarat sebagai bandara yang mendukung protokol kesehatan. Baik, Pak. Kalau selama masa pandemi ini, apakah bandara tetap buka seperti biasanya, Pak, jam operasionalnya? Atau ada pengurangan jam tertentu? Kalau sekarang kan kita, sebetulnya kami ini kan operasionalnya kan 24 jam, sebetulnya awalnya 24 jam.
Kemudian karena melihat frekuensi penerbangan kita, sehingga kita melakukan optimalisasi jam operasi. Sehingga jam operasi kita itu kita mulai buka jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, itu jam operasional kita. Baik, Pak. Nah, selama masa pandemi ini juga, apakah ada potongan harga atau diskon tiket untuk masyarakat yang ingin ke Bali, Pak? Kalau tiket ini kan sebetulnya ya domainnya ataupun kebijakannya dari maskapai. Ya, saya nggak tahu kebijakan maskapai seperti apa, tetapi yakin bahwa mereka punya cara sendiri, punya manajemen sendiri, ya marketing sendiri lah. Gimana caranya supaya penumpang ini lebih semangat lagi untuk berangkat menggunakan pesawat udara. Jadi saya pikir jadi itu kewenangannya mereka dari airline operator. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa harapan Pak Heri untuk Bali saat ini? Kita tahu bahwa Bali ini kan boleh dikatakan yang ke Bali itu ya rata-rata tujuannya para wisata. Nah, harapan kita semoga PPKM ini bisa berjalan dengan baik, kemudian angka COVID ini bisa tertekan sehingga dengan angka pandemik yang sudah berkurang bahkan bisa terkendali. Harapan kita ya pariwisata bisa tumbuh, sektor pariwisata yang bisa berkembang, dapat pulih kembali, kemudian pasti akan membawa imbas kepada sektor aviasi. Nah, ini bagian daripada sektor aviasi. Nah, mudah-mudahan dengan program pemerintah PPKM ini bisa terwujud semuanya. Harapan kita sih ya dengan tidak terlalu lama ya, karena kita memang susah memprediksi. Setelah ini ada kemarin varian Delta, nah ini kita nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada lagi. Harapan kita seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih nih, Pak. Nah, saya bisa simpulkan bahwa Igusti Ngurah Rai Airport sangat mengedepankan protokol kesehatan. Fasilitas yang disediakan pun sangat lengkap bagi penumpang. Jadi marketeers nggak usah takut nih kalau untuk kembali ke Bali. Marketeers, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Heri Ahmad Yani, Sikado, General Manager Igusti Ngurah Rai Airport sudah mau sharing, memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar bandara maupun sektor pariwisata khususnya di Bali bisa berjalan normal seperti biasanya. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar.